Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, mari kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang syarat-syarat sahnya salat. Pada pertemuan yang lalu kita mengatakan bahwa syarat sahnya salat ini yang disepakati oleh ulama itu ada 5, tetapi sebagian ada yang mengatakan 7 dan sampai ada yang mengatakan 8. Tapi 5 syarat yang kita sebutkan tadi itu adalah yang disepakati ulama kita. 5 syarat itu yang pertama kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu masuk waktu sholat. Kalau waktunya belum masuk, kita tidak boleh melaksanakan sholat. Kalau kita melaksanakan sholat sebelum waktunya, maka ketika nanti sudah masuk waktu, kita wajib melaksanakan sholat kembali. Alias sholat yang tadi kita kerjakan sebelum masuk waktu itu tidak sia-sia. Maksud tidak sia-sia, tetap menghasilkan pahala. Tapi masalahnya adalah kalau kita dulu zaman jahiliyah pernah meninggalkan sholat sengaja atau tidak sengaja, kan itu wajib mengqadha tuh. Nah, sholat yang kita kerjakan tadi sebelum waktunya ini menjadi sholat qadha bagi sholat yang pernah kita tinggalkan di masa lalu. Atau kalau seandainya kita tidak punya hutang sholat, aman saja, maka salat yang kita kerjakan sebelum masuk waktunya itu menjadi salat sunnah. Artinya tetap menghasilkan pahala. Tetapi nanti kalau masuk waktu salat, kita wajib mengulangi salat yang kita kerjakan. Tapi ada salat yang boleh kita kerjakan sebelum masuk waktunya. Salat apa kemarin? Masih ingat? Yang boleh kita kerjakan sebelum masuk waktunya yaitu salat musafir, salat jamak takdim. Seperti umpama kita ke Samarinda, sampai waktu zuhur, kita boleh melaksanakan salat zuhur dan salat asar di waktu zuhur. Kalau zuhur jelas waktunya. Nah, asar kan belum maksud, tapi kita boleh mengerjakan salat asar di waktu zuhur. Disebut namanya jamak takdim, itu pada saat kita musafir. Tapi kalau bukan musafir, umpama cuman hanya kampanye, tahun depan kan ramai tuh orang kampanye lagi, ikut kampanye, kumpulnya sebelum zuhur, kecapean dan sebagainya, maka apakah boleh menjamak salat asar dan zuhur di waktu zuhur? Jawabannya tidak boleh. Atau cuma nonton sepak bola begitu, keasikan nonton sepak bola, aku mau salat jamak takdim aja, zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, boleh? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena itu bukan musafir. Mudah dipaham ya? Itu yang pertama kita bahas pada minggu yang lalu. Kemudian yang kedua, syarat sahnya salat itu adalah bersih dari hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar. Yang dimaksud hadas kecil itu adalah apa saja yang mewajibkan seseorang itu untuk berwudu. Kalau kita tidak berwudu, itu berarti berhadas kecil. Nah, kita wajib menghilangkan hadas kecil itu. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berwudu. Kalau ada orang sholat tapi tidak berwudu, maka sholatnya tidak sah. Walaupun salat itu salat mayit, artinya salat mayit itu kan cuma hanya ada berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud, nggak ada duduk, berdiri saja.
Kata ulama, walaupun hanya salat mayit, maka wajib bagi seseorang itu sebelumnya berwudu lebih dahulu. Sudah dipaham ya? Walaupun kata ulama sujud tilawah atau sujud syukur dalam mazhab Syafi'i ya, maka ketika kita sujud syukur itu wajib kita berwudu. Nah, itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain seperti Hanafi ya boleh-boleh saja. Tapi kita Syafi'i harus berwudu, wajib berwudu. Menutup aurat, menghadap kiblat. Tapi terkadang, bukan terkadang ya, hampir rata-rata orang zaman sekarang ini kalau sujud syukur bukan dalam keadaan bersuci, kemudian pakai celana pendek terkadang. Indonesia sama Thailand kemarin kan ya, 52 ya, 22, 21 nggak mau, akhirnya dibikin 52. Indonesia sujud syukur, orang Thailand bingung, apa ini katanya, ngejek atau apa ini? Ya, orang Thailand nggak ngerti dia apa ini. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu bukan sujud syukur namanya, itu nungging aja. Yang wajib kalau orang mau sujud syukur itu adalah dia wajib berwudu, menutup aurat, kemudian dia menghadap kiblat. Kalau nggak seperti itu disebut bukan sujud syukur, bertungging saja. Saya ini perjalanan jauh nih, 40 kilo kurang lebih, jadi mesinnya panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di Masjid Al-Amin kebun sayur itu sudah tahu dia teh, tapi dia dua macam, ada teh panas, ada es batunya. Es batunya di lain. Tapi saya tidak mau minum es teh panas. Kata saya panas. Kalau di Takwa paling-paling teh aja. Kalau di masjid satunya lagi ada masjid itu apa namanya? Susu beruang. Larutan itu. Larutan penyegar. Iya, susu beruang. Cuman saya nggak minum susu beruang. Larutan ada juga. Alhamdulillah. Baiklah ya, seperti itu. Nah, berwudunya pun juga kita mesti benar, jangan asal-asalan berwudu. Dan ketika kita berwudu, kita mesti benar. Artinya tahu tata caranya, dan juga harus kita perhatikan air yang kita gunakan untuk berwudu. Jadi tiga ini saling berkaitan. Sebelum kita berwudu, kita perhatikan dulu airnya. Air mutlak, suci, mensucikan. Jangan airnya kurang 2 kula. 2 kula itu bahasa kitanya 217 liter. 217 liter tertampung dalam satu wadah. Kalau air itu 217 liter, maka ini disebut 2 kula. Tapi kalau kurang dari 217 liter, cuma 200 liter, seperti satu drum itu kan 200 liter kurang lebih. Maka satu drum itu hati-hati. Apabila ada teh cecak masuk ke dalam air yang di dalam drum tadi, satu drum itu nggak bisa diapa-apain, termasuk tidak bisa dipakai untuk berwudu, termasuk tidak bisa dipakai istinja, termasuk tidak bisa dipakai mandi junub dan seterusnya. Artinya airnya mesti mutlak suci, mensucikan. Nah, jadi tidak sembarangan orang berwudu tadi. Jadi yang pertama dilihat airnya. Setelah airnya mutlak, apalagi yang dilihat, yang kedua adalah tata cara wudu. Setelah tata cara wudu kita laksanakan secara benar, baru kita nanti melaksanakan sholat secara benar. Kalau seandainya wudunya benar, tata caranya benar, airnya salah, tidak sah. Airnya benar, wudunya salah, tidak sah. Apalagi dua-duanya, airnya nggak benar, wudunya salah, maka otomatis sholatnya tidak benar. Nah, kalau kita mau bicara tentang wudu, panjang lagi masalahnya.
Cuman kita ringkaskan saja. Kalau kita berwudu, maka kita wajib membasuh wajah dari ujung kepala sini, ya, masuk ke rambut sampai di bawah dadu sini. Kalau bisa, lakukan leher sini. Kalau kita muka kita melebar, itu dari ujung di ke telinga. Yang afdalnya masukkan air itu ke telinga. Jadi wudunya begini, ambil air, ya, kemudian taruh di atas sini. Tret. Jadi bukan begini, kan ada orang wudu rok begitu. Kalau dia wudunya begini, air akan muncrat ke kanan dan ke kiri. Jangankan orang lain, dia saja basah. Begitu juga orang yang kanan kiri. Jadi bukan begitu, ngambil air wudu, nah wajahnya begini kan. Ambil, kemudian wajah diginikan. Nah, turun sampai telinga, ujung mata dekat hidung, ujung mata dekat telinga, kemudian terus tarik sampai ke dagu. Ya, gosok. Ambil lagi, turun, tak. Nah, jadi mukanya diginikan, jangan mukanya diginikan. Dimajukan ke depan begini. Telinga, mata ujung telinga, mata ujung hidung. 3 kali seperti itu. Dan banyak sekali orang berwudu caranya salah. Ketika dia berwudu, tangan kanan umpama. Nah, ketika dia berwudu wajah umpama. Nah, dia berwudu sampai di sini aja. Di sini enggak basah. Banyak begitu, banyak. Maka wudu yang seperti itu tidak sah. Atau ketika dia berwudu, dia ginikan bibirnya. Setelah itu dia buka bibirnya gini. Ini enggak basah. Merah bibirnya enggak basah. Wudunya tidak sah. Atau ketika dia berwudu, dia tutup mata. Ketika dibuka, di sini enggak basah. Nah, ininya nih. Maka wudunya tidak sah. Atau perempuan berwudu ginjunya tebal, tidak sampai air ke kulit bibir, tidak sah. Apalagi atau bedaknya terlalu tebal, ketika berwudu dia punya air itu bercampur dengan bedak, maka wudunya tidak sah. Udah dipahami kira-kira tuh? Tangan begitu juga. Di bawah kuku ini harus basah. Kalau ada orang punya kuku panjang lalu kotor, ini bisa mengkhawatirkan tidak sampai air ke dalam bawah kuku. Juga harus sampai ini. Sampai lewat sini. Wudu itu dari depan sini. Dari mana? Jari. Saya ambil. Nah, sampai ke sini sunahnya. Wajibnya maksudnya melewati lekukan ini. Sunahnya sampai ke lengan, setengah lengan. Afdalnya sampai ketek. 3 kali. Kalau seandainya ada orang berwudu di sini nggak basah. Sini nggak basah. Maka wudunya tidak sah. Udah dipaham kira-kira ya? Kemudian kepala. Ini juga hati-hati, banyak orang salah berwudu. Sebenarnya yang afdalnya itu kan keseluruhan kepala. Begitu. Kalau dia punya rambut yang bisa bolak-balik, itu sunahnya semuanya sampai ke belakang lalu tarik ke depan. Tapi kalau rambutnya terlalu pendek atau apalagi sampai gundul atau terlalu panjang seperti rambut perempuan, maka cukup sekali tarik ke belakang saja. Yang afdalnya itu sampai kena kulit kepala.
Tetapi kalau tidak sampai ke kulit kepala nggak apa-apa. Yang penting usapan air wudhu itu, usapan tangan yang ada air wudhunya itu mengenai rambut. Tapi syarat rambut ada syaratnya. Apa itu? Yang pertama, rambut itu masih bercangkok di kepala. Kalau rambutnya sudah putus, apalagi rambut bersambung, itu walaupun kena rambut tidak sah. Kenapa? Karena rambutnya tidak bercangkok di kepalanya dia. Jadi masih bercangkok di kepala. Yang kedua, rambut itu tidak keluar dari batas kepala. Ini yang banyak orang tidak paham sini. Nah, maksudnya gimana? Rambut yang di depan, rambut yang di tengah, rambut yang di belakang. Jadi urutan ini saya sampai ke belakang. Itu urutan rambutnya adalah dia tidak melewati sampai batas kepala sini. Umpama ini rambut nih ya. Ini rambut. Ada orang punya rambut panjang, dia gini kan. Nah, gini. Ini masih gini. Masuk gak kira-kira rambut ini sampai ke kepala? Kalau dia balik ke sini, dia masih batas kepala. Tapi kalau ada orang punya rambut panjang, gini, dia gini kan rambutnya. Nah, segini kan ya. Tapi kalau dia ke belakang, nah sampai lewat ke belakang kepala. Kalau ada orang berwudu, lalu dia usap rambutnya cuman ujungnya saja ini. Nah, sini doang. Ketika ditarik keluar batas kepala, apa yang terjadi? Maka wudunya tidak sah. Jadi yang di depan, yang di tengah, di belakang, ini larinya ke belakang. Yang kanan kiri, nih kanan kiri, yang di sini larinya ke bawah. Jadi hati-hati, banyak perempuan itu berwudu, nah dia mentang-mentang rambutnya panjang, dia ginikan saja. Sit. Nah, ini keluar dari batas kepala ini rambut, maka tidak sah wudunya. Mudah dipahami kira-kira? Kemudian juga ketika mengusap rambut atau kepala, perhatikan rambut kita itu tidak bercampur atau tidak ada minyak rambutnya. Kalau ada orang punya rambut yang pakai minyak rambut orang Aringka atau minyak rambut Briggs, Gatsby, apalagi itu yang macam-macam ya. Ini kalau dia usap rambutnya, lalu air wudhu itu bercampur dengan minyak rambut yang ada di kepala tadi, yang ada di rambut, maka wudhunya juga tidak sah. Kenapa? Karena air wudhu bercampur dengan minyak rambut tadi. Itu bukan air mutlak, tetapi namanya mutaghayyir, dengan sebab benda yang suci. Mudah dipaham kira-kira? Paham dia. Alhamdulillah. Wifi-nya keluar. Ya sudah taruh sini aja. Nah, biar enggak usah jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki selanjutnya. Kaki juga wajib dibasuh. Cara mencucinya, membasuhnya adalah dari jari. Dari jari kaki. Mohon maaf ya kalau saya boleh gini kaki saya. Dari sini nyiramnya. Pelipitan, kata orang Banjar, pelipitan. Sela-sela jari-jari ini. Ini harus basah di sini. Makanya ketika membasuh kaki ini disunahkan kita memasukkan jari kelingking kiri di bawah kita punya kaki. Nah gini. Nah, satu-satu. Kemudian membasuhnya itu yang wajib sampai melewati mata kaki di sini. Sampai sini. Sunnahnya sampai setengah betis. Afdalnya sampai lutut. Mudah dipaham kira-kira? Kesalahan orang berwudu ketika membasuh kaki. Satu, di sini nggak basah sela-selanya. Dua, tumit tidak basah. Wudu cik kayak wudu anak kecil. Nah, coba lihat kalau anak kecil lagi berwudu cik di sini nggak basah.
maka wudhu yang seperti itu tidak sah hukumnya. Mudah dipahami kira-kira? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Ya. Jadi yang air wudhu nggak sampai ke kulit itu bisa kayak tato. Salah satu syarat sahnya wudhu itu kalau kita berwudhu adalah air mesti sampai ke kulit. Sampai ke kulit. Apabila air wudhu itu tidak sampai ke kulit, maka wudhunya tidak sah. Apa saja yang mencegah air itu sampai ke kulit? Apa saja? Apa saja bendanya yang bisa mencegah air itu tidak sampai ke kulit? Contohnya apa yang tidak sampai ke kulit? Satu, kotek ya, itu tebal sekali karena dia cek. Dua, cek. Tiga, kulit ikan yang menempel di kulit. Sisik. Apalagi selanjutnya, lilin. Karet plester itu kan berkaret ya. Tahu plester ya? Lakban. Handiplas bisa jadi. Yang diperkirakan tidak sampai ke kulit. Tapi kalau hina, tahu hina? Hina itu pacar kata orang kita. Hina ada yang di kuku, ada yang di tangan. Seperti orang yang kawinan sekarang ini, perempuan-perempuan kita kalau adakan pernikahan, itu tangannya dihias. Sebenarnya kan itu adatnya orang India. Orang India sama orang Arab. Nah, kita ini kepingin juga ke Arab-Araban, kepingin juga ke India-Indiaan. Walaupun hidung Indonesia, walaupun Indonesia hidungnya tapi warna hinanya mirip Arab. Dulu orang kawin tuh hinanya paling-paling di kuku aja zaman dulu tuh ya. Ingat ya, di kuku aja. Tapi sekarang sampai berhias-hias sampai ke tengah sini. Hina itu disepakati oleh para ahli itu tembus, artinya tidak mencegah air. Apabila ada orang berwudu, air itu sampai ke dalam kulitnya. Tapi kalau tato itu ada dua. Ada tato permanen, ada tato yang tidak permanen. Kalau tato yang tidak permanen itu semacam hina, maka ini para ahli yang mengerti tentang masalah benda itu katanya sampai saja air dalam kulit. Tapi kalau tato yang permanen, maka ini tidak sampai air ke dalam kulit. Lalu bagaimana dia wudunya? Kita bukan masalah wudunya dulu, kita bisa masalah tatonya. Kata ulama, kalau seandainya dia bertato, tato permanen, maka wajib baginya untuk menghilangkan tato itu. Wajib kata ulama. Tidak boleh tidak, wajib menghilangkannya. Dengan catatan jikalau tidak sampai menyakiti badan. Sekarang kan ada itu laser penghilang tato. Tadi balik papan ada apa enggak itu? Nah, dia pakai laser, hilang dia tatonya tadi. Nanti dia tertinggal bekasnya. Bekasnya itu mungkin 3 jam 4 jam dia akan hilang, kembali seperti kulit biasa. Begitu ya? Yang saya tahu begitu modelnya. Tapi kalau seandainya menghilangkan tato itu sampai mengakibatkan merusak kulit badan atau dia membuat lebih mudarat, maka kata ulama tidak wajib menghilangkannya, cukup dia bertobat dengan sebenar-benar tobat kepada Allah, lalu dia mandi junub atau dia berwudu, wudunya dianggap sah. Tetapi jangan lagi ditambah tatonya. Nah, itu kalau sampai menyakiti badan jangan. Ini kalau sampai disetrika bahaya. Yang tadi gambarnya ular naga setelah disetrika jadi cacing.
benjot-benjot. Yang pertama burung baruda, akhirnya setelah setrika jadi burung pipit. Nah, kan orang zaman dulu gitu ya, cukup setrika, akhirnya melepuh. Kata ulama jangan. Kalau seandainya dia memang sudah pernah bertato, taubat saja. Kalau ada kesempatan dan bisa menghilangkan dengan tanpa menyakiti badan, wajiblah dia menghilangkannya. Tapi kalau seandainya sampai menyakiti badan, biarkanlah tatonya seperti itu. Lalu dia berwudu, sholat, berwudu, mandi junub seperti biasa. Ulama mengatakan tetap dianggap sah. Banyak ya mantan-mantan preman itu yang bertato. Itu anak-anak pang yang dia bertobat masuk jamaah tabligh. Tahu jamaah tabligh yang dari masjid ke masjid itu saya terus terang pribadi menganggap itu baik aja mereka masuk ke masjid, dari masjid ke masjid itu mereka tidak pernah mengganggu amaliyah yang ada di masjid itu. Malahan mereka ikut, kalau di situ yasinan mereka ikut, ada tahlilan mereka ikut. Ya. Nah, cuman ya tadi mereka itu memang berdakwah untuk ngajak orang menuju kebaikan. Dakwahnya nggak repot-repot. Ngajakin orang sholat berjamaah di masjid, ikut pengajian dengan ceramah sebentar. Ceramahnya nggak lama-lama, paling-paling 10 menit, 14 jam selesai. Nah, nanti ngajakin orang berdakwah, kita dakwah yuk. Banyak yang taubat. Banyak orang-orang yang taubat, preman-preman anak pang itu ketika dia sudah taubat, woi, tatonya banyak masih ada bekas tato. Iya, sebadanan ada yang bertato, yakuza ada yang taubat. Dulu ada di Belewan. Hah? Dulu ada di Belewan namanya komunitas hijrah. Komunitas hijrah. Komunitas hijrah ya. Bertato-tato kan? Mereka sama itu orang yang mampu. Ada dulu. Dia langsung suku-suku musik-musik. Bagus seperti itu. SBY aja masuk jemaah tabligh. SBY. Terus apa lagi? Jenderal siapa namanya? Tentang Kapolri zaman dulu masuk jemaah tabligh juga. Terus si siapa namanya ini gitarolis meninggal sudah kan ya, Ari Mukti. Yang lagi yang tren ini siapa namanya, yang badannya besar penyanyi itu, Derry, Ustaz Derry, itu jamaah tabligh. Subhanallah, banyak jamaah tabligh dan mereka banyak yang alim. Cuman orang salafi aja nggak mau dia jemaah tabligh, itu tidak ada katanya, bid'ah itu, ajaran firqah dolalah katanya. Dikatakan ajaran sesat kan. Padahal bagus saja, tidak ada masalah. Dan mereka tidak pernah berdakwah untuk membuka khilafiyah, membuka beda pendapat. Kalau di masjid itu berkunut, ya mereka berkunut. Kalau masjid itu tidak berkunut, tidak berkunut. Kalau di situ masjid tahlilan atau wiridan, mereka ikut. Kalau di masjid itu tidak ada tahlilan, tidak ikut juga mereka. Intinya mereka berdakwah, dan salutnya saya terus terang, mereka tuh berdakwah tuh berani. Kalau ada lagi nongkrong orang-orang begitu main gitar, lagi mabok-mabok, didatanginya sama mereka. Assalamualaikum Bapak, waalaikumsalam. Kita nanti di masjid ada kajian, ada salat berjamaah. Kalau boleh Bapak ikut berjamaah kita sebentar. Hidup cuma sementara, dinasehatin dulu. Pemabok ini, yang preman-preman ini, pertama marah-marah juga, tapi ini tidak berhenti dia. Besok datang lagi dakwah. Karena setiap hari didatangi, dimarahin, tetap manut-manut saja. Akhirnya luluh juga hatinya. Preman tuh luluh, masuk dia jamaah tabligh, sampai akhirnya tobat. Banyak sekali kan ya yang bertobat itu. Nah, itu Anton Medan, tahu Anton Medan sudah meninggal kan ya? Anton Medan itu kan preman itu, luar biasa. Orang Cina premannya itu berapa kali bunuh orang. Hercules, bukan Hercules yang pemain ini, Hercules namanya aja, yang siapa, orang aman, orang Ambon. Nah itu tobat juga dia, sama Habib Lutfi dia tobatnya luar biasa. Tidak ada masalah. Yang penting kalau dia bertato, dia bertobat, jangan lagi ditambah tatonya. Kalau dia bisa menghilangkan, wajib dia menghilangkan tanpa menyakiti badannya. Tapi kalau dia menyakiti badannya, ya tadi pertama gambar naga, setelah disetrika jadi cacing, jangan. Yang pertama gambarnya
burung elang, raja wali, setelah disetrika jadi burung pipit, jangan. Nyakiti badan ya. Udah dipaham kira-kira? Baik. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan ada? Ini belum ditanya ke awal. Sebenarnya itu kerja sebagai tukang depo, Depo. depo mobil. Oh, deko. Ini kan sholat zuhur itu badannya kulitnya sudah dihilangkan, tapi kan susah gitu kan. Bagaimana masalah cat tadi kukunya? Ya mau nggak mau masih dihilangkan. Sebenarnya bisa hilang pakai apa? Thinner ya. Pakai thinner bisa. Itu thinner nggak menyakiti badan. Pakai thinner bisa. Dan kalau seandainya orang mendeko mobil itu kan sebenarnya kan safety-nya harus bagus. Terutama pernapasan harus pakai masker. Kalau dia mencium itu kan berbahaya. Harus pakai masker, pakaian bagus lah supaya safety-nya bagus. Nah kalau seandainya safety-nya ada tapi dia tidak mau pakai safety, kemudian akhirnya ada kena cek, ya mau nggak mau itu dihilangkan dan itu tidak bisa ditoleransi karena diberikan safety tapi dia nggak mau pakai. Nah, mesti wajib dihilangkan dulu. Pakai thinner ya, bisa menghilangkan pakai thinner. Saya yang paling takut tuh kalau dulu ya sebelum tahu ilmunya, itu paling takut kalau kena lem kalau saya bilang namanya lem besi. Orang sini namanya lem Korea. Lem Korea yang biasanya untuk ngelem dia kecil aja bentuknya ini. Nah itu lem Korea. Kalau saya bilang namanya lem besi. Itu kalau saya kena lem itu takut banget. Saya kering kulit sampai terkelupas itu. Ternyata gampang menghilangkannya itu. Saya pakai minyak tanah, pakai thinner, gak hilang-hilang. Ternyata gampang menghilangkannya. Pakai apa? Pakai garam. Hah? Iya, hilang dia. Wah, kata saya, maka saya kering kulit ini sampai terkelupas, sampai merah itu, sampai mau keluar darah. Saya kena itu. Ternyata di YouTube diterangkan gampang, kasih garam sudah, gosok-gosok, kasih sabun ya, hilang ya, lepas dia. Nah, ternyata banyak ilmunya. Makanya Google itu disebut Syekh Google Al-Yutubi. Syekh Google Al-Yutubi. Kalau orang Jawa bilang Mbah Google. Kalau saya enggak, saya bilang Syekh Google Al-Yutubi. Apa saja ada di Google. Terkadang ada orang nanya masalah sama saya nih ya. Apa saja masalah. Terkadang saya enggak tahu masalah itu. Ragu-ragu jawabnya nih kan ya. Ragu-ragu cari di kitab kelamaan nih, wah kelamaan. Buka aja saya Google YouTube itu cek. Baca dulu kan banyak referensinya, ada yang salafi, ada yang ilmu, kita ngambil yang ilmu pendapat kita. Setelah dibaca, oh benar sudah, baru kirim. Ini nah jawabannya. Nggak repot-repot. Kalau dulu saya kalau nggak tahu masalah tanya Ustaz Sifulan, tanya ke sana, tanya referensinya cari. Setengah mati itu cari referensi. Ternyata sekarang gampang sekali. Ada saya Google Al-Yutubi. Ada masalah apa? Buka. Cari pendapat banyak. Ada pendapat B, pendapat A, B, C dan seterusnya. Udah dipaham kira-kira? Ada lagi pertanyaan? Masalah membersihkan air digital. Saya kan pernah baca bukunya juga yang itu kan ada perintah harus dikanalkan. Airnya harus dikanalkan. Bersihkan. Ya, dibersihkan itu baru begini ya. Itu kan kalau bersihkan sekali. Sedangkan kan kita pakai cuma ini kan sedikit baru. Tapi itu baru kita begini sekali. Pakai di telinga harus begini kan. Oh. Untuk wajah atau kepala? Kepala mungkin. Jidat ya kepala. Jadi begini. Ada perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Ini kan air teh susah saya praktekkan ini. Itu saya yang belum bisa buka segel. Jadi gini saja perbedaan membasuh. Membasuh itu ada di 3 tempat, tiga anggota badan, wajah, tangan, dan kaki. Itu membasuh. Kalau mengusap itu cuma ada 1 anggota badan, yaitu di kepala. Perbedaan membasuh dengan mengusap adalah kalau kita ambil air, kita taruh di telapak tangan
lalu airnya bergoyang, di telapak tangan ini bergoyang, kita usapkan ke wajah, kita siramkan ke wajah, kita siramkan ke tangan, kita siramkan ke kaki, itu namanya membasuh. Ya, standarnya itu di sini. Kalau dia bergoyang airnya di telapak tangan, ini membasuh namanya. Makanya kalau orang mengerti tentang cara wudhu yang benar, dia bisa berwudhu hanya setengah gelas ini. Setengah gelas, saya bisa berwudhu setengah gelas. Tapi kalau istrinya saya nggak bisa. Wudhu setengah gelas, sepertiga gelas bisa saya wudhu. Asalkan tadi, nah gini. Kalaupun dia itu bergoyang, sudah air telapak tangan, kita bisa gunakan itu untuk membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki. Itulah standarnya membasuh. Tidak mesti harus mengalir di wajah. Ini saja, bergoyang di sini. Nah, kalau seandainya kita taruh air di tangan, lalu kita buang, ada nggak airnya bergerak lagi di telapak tangan? Nggak ada. Ini, tapi masih ada bekas airnya. Ini kita bisa gunakan untuk mengusap kepala. Jadi kalau kita mau kepala, ya ambil gini aja. Ambil air, buang airnya, ini. Nah, gini kan. Kalaupun nggak dibuang juga nggak apa-apa. Ada orang berwudu ketika di giliran kepala dia siram kepalanya, boleh? Ya boleh aja, sah-sah saja, nggak ada masalah. Udah dipahami ya? Itu perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Nah, kalau seandainya mengusap dia gunakan di wajah, tangan dan kaki, tidak membasuh, tapi dia mengusap, maka tidak sah wudunya. Itu yang digunakan, itu yang sering dilakukan sama perawat-perawat di rumah sakit. Istilah kita namanya sekah. Sekah itu kan dia dilap itu pakai kain basah. Mandinya pakai disekah itu. Itu dilap, orang kita namanya sekah. Itu tidak sah bersekah tadi untuk wajah, tangan dan kaki. Nah, itu perbedaannya antara membasuh dengan mengusap tadi. Sampai waktu? Kita cukup dulu ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Ya, 2 minggu sekali, pokoknya selang-selingnya. Baik, di pesantren kami menerima santri baru, ajaran baru 2023-2024. Siapa tahu ada yang kepingin menyekolahkan anak, cucu, keponakan dan sebagainya dari tingkat SD, SMP dan SMA, tahfizul Quran, kitab dan lain sebagainya, lengkap semuanya. Kemudian juga kami membuka layanan umrah dimulai nanti setelah musim haji, itu dari bulan Agustus, September dan seterusnya sampai bulan Ramadan. Setiap bulan ada keberangkatan, bahkan terkadang sebulan 2 kali keberangkatan. Harganya 9 hari 29 juta. Sudah berangkat dari Balikpapan, tiket hotel semuanya dijamin. Yang kalau 12 hari 32 juta. 12 hari 32 juta, itu juga keberangkatan dari Balikpapan, include semuanya sudah. Ya, kecuali pembuatan paspor itu nggak dijamin. Nah, sama vaksin 1, 2, 3 itu bikin sendiri. Tapi kalau yang lainnya, tiket hotel dan semuanya itu dijamin. Masih ada kesempatan yang kepingin berumrah, kita masih membuka layanan. Dan juga kita membuka badal umrah. Siapa tahu kepingin membadalkan keluarganya yang sudah meninggal, per badal 3 juta. Dan kami juga membuka badal haji tahun ini, mungkin masih bisa dibuka ya, badal haji. Itu harganya 10 juta per badal haji. Siapa yang berminat maka segeralah mendaftar, karena takut nanti seatnya habis. Terima kasih, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.